Patung tua itu memiliki sesuatu. Pria tua itu membuka tutup patung itu. Dia menemukan telur emas berumur 100 tahun. Lalu dia memutar kenop di atasnya. Telur emas itu tiba-tiba mengeluarkan 6 kaki. Tidak lama kemudian, keenam kaki itu langsung mencengkram tangannya. Mark merasa kesakitan dan langsung meletakkannya. Telur emas itu dilumuri dengan darahnya. Dan untungnya cakar itu segera dicabut. Setelah membersihkannya, tiba-tiba seseorang datang. Saat dia pergi ke toko, dia terlihat menyukai patung ini. Dia langsung membayarnya dengan harga tinggi untuk membelinya. Sepertinya dia ingin mengambil telur emas di dalamnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Mark sudah menyembunyikannya. Pada malam itu, dia meminum sebotol air. Tapi dia masih merasa haus. Tetapi saat Mark melihat daging mentah, tiba-tiba nafsu makannya meningkat. Lukanya sangat parah. Dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Jadi Mark memutuskan untuk mengeluarkan telur emas itu. Lalu menaruhnya di tangannya dan membiarkannya menggigitnya. Setelah telur itu mencengkramnya, kali ini dia merasa sangat nyaman. Tapi dia tidak tahu telur emas itu mengambil darahnya. Sepertinya telur itu akan melahirkan hal menakutkan di dalamnya. Keesokan harinya, Mark baru saja bangun dan melihat bahwa dia berusia 10 tahun lebih muda. Dia sama sekali tidak terlihat berumur 70 tahun. Lalu Mark menghampiri istrinya. Dia hampir tidak menyadarinya, tetapi dia tampak sangat senang. Tapi ketika dia kembali ke toko, dia melihat bahwa kunci pintunya rusak. Tokonya juga hancur. Lalu Mark menemukan sebuah kartu nama. Ternyata itu dari pelanggannya kemarin. Kemudian dia mengikuti alamat di kartu nama itu. Pihak lain sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Mark bertemu dengan seorang pengusaha bernama James. James menemukan sebuah buku, termasuk asal-usul dari telur emas itu. Ternyata ada seorang alkemis yang mencari keabadian. Jadi dia sudah menjebak cacing di telur emas itu. Selama seseorang memberinya darah sebagai makanannya, maka itu akan bisa mendapatkannya. Dan dengan alasan itu James mencoba mencarinya. Itu karena dia menderita kanker. Setelah mengetahui kebenarannya, Mark mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun tiba-tiba James mengambil kotaknya. Mark mencoba untuk mencegahnya. Selama kekacauan itu, tangan Mark yang terluka terbuka. James mengetahui telur emas itu telah diaktifkan. Dan dengan marah dia langsung mengusir Mark. Tapi saat kotaknya dibuka, ternyata itu bukan telur emas. Meskipun sekarang Mark memiliki kehidupan yang abadi, tapi Mark tidak tahu hal-hal buruk akan datang padanya. Seorang pria tiba-tiba memuntahkan darah. Ketika Mark melihatnya, dia merasa sangat lapar dan ingin mencicipi darahnya. Mark mengikutinya ke toilet. Setelah dia selesai, Mark segera ke wastafel. Dia mencicipi darah itu untuk memuaskan dahaganya. Tapi pria itu tiba-tiba masuk ke dalam toilet. Dia langsung membersihkan noda darah di wastafel. Kemudian pria itu pergi keluar. Saat ini ada darah di lantai. Mark segera berbaring ke lantai. Bau darah ini benar-benar menarik baginya. Tapi sayangnya hal buruk datang padanya. Mark melihat bayangan seseorang melewatinya. Tapi saat dia hendak melihatnya dia langsung ditendang hingga pingsan. Kemudian saat dia bangun lagi, Mark sudah diikat. Dan orang yang menculiknya adalah asisten James. Dia bertanya padanya hari ini apa yang James katakan pada Mark. Setelah tahu James menginginkan hidup abadi, dia tiba-tiba merasa tersinggung. Karena dia sudah lama tidak menyukainya. Dia hanya ingin menyingkirkan James lebih cepat. Dan membiarkan dirinya mendapat warisan harta James. Namun karena untuk menghentikannya, dia langsung meninju Mark hingga pingsan. Lalu memasukkan Mark ke dalam mobil dan membawanya pergi. Tapi saat asistennya kembali untuk melaporkan pembunuhan itu, James menjadi sangat marah padanya. Karena kemungkinan ada fungsi lain dari telur emas itu. James harus menggunakannya. Namun jika dia tidak memiliki penyakit jantung, mungkin dia bisa melakukan kebangkitan. Asistennya tidak memiliki cara lagi dan harus menyerah. Pada saat itu, tubuh Mark telah ditempatkan dengan rapi di peti matinya. Setelah memperbaiki pakaiannya, temannya akan mempersiapkan pemakamannya. Asisten juga hadir di pemakaman ini. Dia datang sebelum peti mati itu dikeluarkan. Lalu dia menutup hidung Mark dan menunggu beberapa menit. Dia melihat tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi dia belum yakin. Jadi dia pergi ke krematorium. Ketika dia melihat jasadnya akan dikremasi, dia merasa sangat senang. Tapi dia tidak tahu bahwa ketika dipindahkan ke krematorium, Mark sudah menyelinap keluar. Saat ini dia mengambil tumpukan koran dari tong sampah. Lalu membaca berita kematiannya sendiri. Dia ingin memanggil istrinya dan menjelaskan situasinya. Tapi setelah istrinya terhubung dengannya,
Tiba-tiba panggilannya sibuk, lalu menutup teleponnya, dan hanya cucunya yang mendengar suara kakeknya. Kakeknya sangat marah hingga membenturkan teleponnya ke dinding. Pada saat itu, Mark tidak punya cara untuk pergi lagi. Dia hanya bisa pulang untuk bersembunyi dan menghindari orang jahat. Lalu dia sampai di depan pintu rumahnya. Cucunya sudah menunggunya untuk waktu yang lama. Bahkan memberikan selimut pada kakeknya. Setelah dibangkitkan, Mark merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itu adalah kekuatan dari telur emas. Dalam beberapa hari ke depan, Mark tidak berani bertemu istrinya. Karena dia sangat ketakutan akan keadaannya. Jadi Mark menulis surat untuknya. Tetapi semakin banyak dia menulis, dia semakin merasa bosan. Dia juga ingin menghadapi kenyataan. Mark ingin menjelaskan semuanya. Tapi dia tidak tahu. Efek kebangkitannya mulai terjadi. Setelah dibangkitkan, dia takut akan sinar matahari. Karena untuk mencari tahu kebenaran tentang kebangkitan, dia segera membawa cucunya pergi ke tempat James berada. Lalu cucunya menemukan sebuah buku di laci. Tapi saat cucunya baru saja melangkah keluar, James segera bangun dari tempat tidurnya. Gadis itu memberikan buku itu kepada kakek. Tapi tidak peduli apa yang dilakukan Mark, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Saat ini James tiba-tiba muncul. James berkata bahwa dia sudah merobek halaman yang terpenting. Mark memohon padanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia langsung merobek kulit Mark. Setelah mengupas kulitnya menjadi pucat dibandingkan sebelumnya. Ini adalah efek samping dari kebangkitan itu. Jika dia ingin kembali ke bentuk manusia, dia harus meminum darah segar setiap hari. Setelah mendengarkannya, Mark hanya terdiam. Dia tidak ingin menjadi pemakan darah. Setelah melihat dia tidak lagi waspada, James setuju untuk membantunya. Tapi Mark harus memberikan telur emas itu padanya. Setelah mendengarkannya, Mark mengeluarkan telur emasnya tanpa ragu. Namun siapa sangka, James langsung menerima barangnya dan memainkan cara licik. James tiba-tiba menikam perut Mark dengan pisau. Setelah Mark terjatuh, James terus menyerangnya untuk menghentikan kebangkitannya. Di saat-saat berbahaya cucunya memukulnya dengan tongkat. Tapi setelah melihat pendarahan di kepala James, Mark tidak bisa menahannya dan segera meminumnya. Pada saat ini mereka mendengar suara dari bawah. Keduanya bergegas melarikan diri. Ternyata itu adalah asistennya. Setelah dia melihat James sudah mati, dia merasa sangat senang hingga menari di depan mayatnya. Dalam beberapa waktu yang akan datang, semua properti ini akan menjadi milikku. Namun ternyata bosnya belum mati. Tapi asistennya langsung membunuhnya. Tetapi beberapa saat kemudian, Mark langsung memukulnya menggunakan tongkat. Lalu memecahkan jendela dan melarikan diri. Tetapi saat keluar keduanya baru menyadari bahwa ini adalah atap rumah. Asisten juga segera mengejar mereka. Mark hanya bisa memeluk cucunya. Keduanya menaiki papan reklame. Lalu mereka hendak turun dari atas sana. Mark pikir asisten akan takut padanya setelah kebangkitan itu. Tapi dia tidak curiga padanya dan langsung menyerangnya. Ketika Mark terus dipukuli olehnya. Tetapi sekarang dia memiliki keabadian. Mark merasa sangat aman. Itu karena hidupnya masih bisa dipertahankan. Lalu asisten James bersiap untuk menyerang. Mark mencoba untuk menipunya. Lalu dia mendorongnya dari atas sana. Dan langsung terjatuh ke ruangan itu. Keduanya berbaring dan tidak bergerak. Dan efek dari telur emasnya juga mulai memudar. Saat ini kekuatan keabadiannya telah menghilang. Untungnya cucunya muncul pada waktu yang tepat. Dia meletakkan telur emas itu ke dada kakeknya. Lalu telur emas itu mulai aktif lagi. Mark telah bangun kembali. Tetapi setelah membangkitkannya, dia membutuhkan darah. Dan cucunya adalah pilihan terbaik untuknya. Telur emas itu mengendalikannya. Saat melihat Mark mendekati cucunya, cucunya langsung memanggilnya. Setelah mendengar cucunya memanggilnya, Mark sudah sadar kembali. Dia dengan marah mencabut telur emas itu dari dadanya. Lalu mengambil batu dan menghancurkannya berkeping-keping. Namun karena hal itu Mark juga harus mati. Di akhir film, Mark telah pulang bersama cucunya. Dia mati dalam pelukannya. Sang istri juga datang untuk melihat Mark untuk yang terakhir kalinya. Jika kamu memiliki telur emas itu, lantas apa yang akan kamu lakukan? Dan cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.